Tadi apa yang disampaikan Pak Sitorus, bagaimana caranya supaya cepat revolusi sehingga terbentuk Dewan Advokat Nasional. Nah, dari mana? Nah, oleh karena ini empat pertanyaan ini nanti kami sampaikan pada narasumber. Nah, moderator bisa saya lanjutkan. Pertama dari Pak Handoko, ya Pak Handoko ya, Profesor Handoko. Tentang batas umur di dalam Undang-Undang Advokat pasal 3 ayat 1 huruf D itu dijelaskan bahwa batas seseorang boleh menjadi advokat itu minimal 25 tahun. Batas atasnya nggak diatur. Saya sebenarnya juga berkeberatan batas bawah ini 25 tahun. Karena mahasiswa-mahasiswa perguruan tinggi hukum yang pinter-pinter itu lulusnya nggak sampai 20 tahun. Ada yang 20, ada yang 21, ada yang 22. Berarti kalau batasnya 25 tahun artinya yang pinter-pinter nggak masuk pengacara. Makanya pengacara itu diisi orang yang nggak pinter kayak saya. Seharusnya yang pinter-pinter yang lulus cepat harusnya boleh masuk ke dunia advokat. Ini kelemahan Undang-Undang Advokat 18/2003. Dan Ibu Bapak harus tahu bahwa Undang-Undang Advokat ini adalah undang-undang pertama yang tidak ditandatangani oleh Presiden. Dan hingga saat ini tidak ada PP-nya. Ini bingung juga ya, undang-undang kok nggak ada PP ini. Tapi faktanya memang undang-undang advokat ini tidak ada peraturan pemerintahnya. Kemudian yang ketiga, undang-undang advokat ini undang-undang yang paling banyak di judicial review. Dianggap keliru sama orang lah kira-kira gitu. Makanya digugat di judicial review di Mahkamah Konstitusi. Jadi ketika ditanya apakah setuju dengan batas bawah, saya juga tidak setuju dengan batas bawah. Apakah perlu diatur batas atas? Saya sebenarnya pada saat 2011 ditunjuk memimpin tim untuk perubahan undang-undang advokat, itu sebenarnya batas atas dibatasi hingga 45 tahun. Lebih dari 45 tahun tidak bisa lagi jadi pengacara. Tapi karena yang masih berlaku sekarang ini adalah yang ada batas bawahnya, ya terpaksa kita harus menghormati hukum yang masih berlaku. Di undang-undang advokat itu sebenarnya banyak yang janggal. Misalnya begini, syarat menjadi advokat itu harus jujur. Kemudian apa lagi? Apa berlaku sopan ya, sebentar ya. Jadi ada beberapa syarat yang di dalam pasal 3 ayat 1 itu ada ketentuan di dalam undang-undang advokat yang mengatakan bahwa syaratnya adalah berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi. Saya ini sejujurnya nggak paham syarat ini. Bagaimana cara mengukur perilaku baik, jujur, adil, saya nggak paham. Ini ukurannya nggak jelas. Gitu. Bisa saja orang ini saya terima, saya anggap jujur. Ternyata faktanya dia nggak jujur. Jadi menurut saya syarat-syarat yang nggak jelas begini memang harusnya dihilangkan.
syaratnya itu harus yang terukur, yang pasti. Usia katakanlah 20 tahun. Batas atasnya 45 tahun. Lebih dari itu enggak bisa. Sekarang ini tidak ada usia pensiun advokat. Ya bahasanya Mas Rohman sak matine gitu. Jadi menurut saya memang harus undang-undang ini memang harus dibenahi gitu. Nah, awalnya saya memang memikirkan bagaimana caranya memperbaiki undang-undang advokat saja. Tapi dengan bergulirnya kasus Verdi Sambo, saya jadi berpikir kelihatannya undang-undang penegak hukum ini menjadi penting untuk dipikirkan, dirubah secara keseluruhan supaya sistem penegakan hukum di negeri ini menjadi lebih baik. Kemudian Cak Tomo, tadi Cak Tomo menyampaikan tentang pemisahan kekuasaan. Jadi dalam undang-undang ini sebenarnya semuanya bisa diatur, Cak Tomo. Enggak harus kalau ada pemisahan kekuasaan, undang-undangnya harus beda, enggak juga. Sebenarnya bisa saja, nah, tinggal isu-isu apa yang harus dimasukkan ke dalamnya. Nah, forum ini sebenarnya saya mengharapkan bisa mengeluarkan semacam rekomendasi yang bisa diserahkan kepada pemerintah untuk mengusulkan itu. Mumpung sekarang ini negeri ini lagi bersih-bersih, terutama institusi Polri ini lagi dibersihkan ini, itu dari bandit-bandit. Nah, menurut saya seharusnya unsuri dan forum ini bisa memberikan rekomendasi. Kemudian tentang Dewan Advokat Nasional, sebaiknya memang dicantumkan dalam perubahan undang-undang advokat. Saya setuju. Mana yang lebih cepat lah. Nanti kita dorong mana yang lebih cepat. Kalau undang-undang advokat bisa dirubah lebih cepat, sebaiknya memang kita masukkan ke undang-undang advokat. Sekaligus saya menjawab Pak Parlindungan Sitorus supaya bisa bagaimana langkah yang konkret nih untuk menggolkan Dewan Advokat Nasional. Menurut saya ya langkah yang konkret adalah forum ini mengeluarkan rekomendasi diserahkan kepada pemerintah, kemudian DPR, kemudian Polhukam, Kementerian Polhukam, kemudian ke Presiden, supaya ini bergulir. Kemudian kita lanjutkan mungkin ke kampus lain untuk bicara, dorong lagi. Saya yakin penegakan hukum, perbaikan penegakan hukum itu lahirnya harus dari rahim kampus. Gitu. Harus dari rahim kampus. Kita sebagai praktisi itu boleh bicara di luar, tapi tidak legitimate. Legitimate itu ketika kami sebagai praktisi itu bicara juga dari dalam kampus. Jadi saya berharap teman-teman advokat Jatim bisa melanjutkan perjuangan ini dengan menggelar acara serupa di kampus-kampus yang lain. Kemudian ada pertanyaan apa lagi ya? Kalau yang Pak Parlindungan Sitoro sudah saya jawab tadi. Kemudian yang kedua mengenai, kalau yang Pak Fadli, mahasiswa S2, mengenai kasus di Jombang. Ada beberapa kasus sebenarnya yang tidak harus sampai di pengadilan. Makanya sekarang ini ada yang disebut, kalau pidana ada yang disebut dengan restoratif justice. Kira-kira restoratif justice itu semacam kalau di perdata itu namanya mediasi. Kalau bisa diselesaikan baik-baik di luar pengadilan dan itu dianggap adil, maka bisa selesai. Adil. Adil itu korbannya yes nerimo, kira-kira gitu. Tapi kalau korbannya tidak terima, forum restoratif justice-nya dianggap gagal. Kalau gagal, harus lanjut ke pengadilan. Jadi tidak perlu khawatir, karena di negeri ini sebenarnya sudah ada, gitu. Ada satu forum yang memungkinkan perkara ini tidak lanjut ke pengadilan.
Kalau di pidana namanya restoratif justice, kalau di perdata namanya mediasi. Itu mungkin yang bisa saya jelaskan. Prof. Bowo, terima kasih. Ya, ada ini sangat menarik sekali dikarenakan apa yang menjadi dewan, ya toh. Dewannya Advokat Nasional ini sebetulnya ada pemikiran dari Pak Cucu, adanya 2011 undang-undang, kemudian adanya satu konstitusi pasal 28, kemudian ada Perpu. Kalau memang seorang advokat menjadi satu penegak hukum harus sama kedudukannya di mata jaksa, hakim, polisi, terus kemudian yang lainnya, yang 4 itu pilar tadi, advokat, polisi, jaksa, hakim, maka perlu adanya Perpu. Nah, Perpu ini ya digodok sekali, ya harus ke Presiden. Oleh karena penting merekomendasi pada Presiden agar dibuatlah sama keduduknya di mata hukum, tidak berkecualian. Kenapa? Karena pasal 5 adalah penegak hukum. Kalau saya demikian posisinya. Nah, ini ada pertanyaan ini. Pertanyaan saya lihat dari Lampung. Nah, ini Rasman ini kok diberhentikan tanpa adanya Dewan Kehormatan. Lah, ini pertanyaan pada Presiden dari KI ini, bukan Pak Cucut ini. Saya kira demikian. Ini sampai Indonesia nih, gak main-main ini. Ini seminar ini sampai Indonesia nih, sampai Lampung yang bertanya. Maka perlu saya sampaikan Pak Cut tentang pemerintahan Rasman ini tidak melalui Dewan Kehormatan, tidak melalui Undang-Undang 18 2003. Monggo dijawab. Namanya siapa yang di Lampung? Pak Mariono di Lampung, terima kasih pertanyaannya. Akhir-akhir ini memang ada 2 kasus yang viral. Yang pertama tentang kepindahan rekan Hotman Paris dari Pradi ke Dewan Pengacara Nasional. Yang kedua adalah kasusnya advokat Rasman Arif Nasution, itu yang diberhentikan dari organisasi Kongres Advokat Indonesia 2008. Setelah dikeluarkan, diberhentikan dari khusus Rasman ya, Kongres Advokat Indonesia 2008. Saya perlu menjelaskan bahwa ada perbedaannya antara KAI, Kongres Advokat Indonesia, dengan Kongres Advokat Indonesia 2008. Ada perbedaan. Perbedaannya adalah seperti nama PT, maka kalau satu nama PT sudah didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM, maka nama yang sama tidak boleh digunakan oleh PT yang lain. Oke ya, bisa dipahami ya, bahwa kalau nama PT sudah dipakai oleh orang lain, nggak bisa lagi dipakai oleh orang yang lain lagi. Kebetulan Kongres Advokat Indonesia ini sudah saya daftarkan. Sudah saya daftarkan. Nah, ketika sudah saya daftarkan, maka nama yang sama tidak bisa digunakan menjadi nama organisasi oleh orang lain. Kebetulan Rasman ini dulu anggota dari satu organisasi yang namanya hampir sama dengan saya, dengan kami, cuman di belakangnya ada Rasman ini saya tidak tahu karena alasan apa, tiba-tiba ada press release, dia dinyatakan diberhentikan. Gitu. Kemudian sehari sebelum diberhentikan sebenarnya dia berkunjung ke kantor KAI kami. Saya sempat tanya sama Rasman, kamu diberhentikan? Dia bilang tidak. Tapi 2 hari kemudian ada press release di media bahwa dia diberhentikan. Saya tanya lagi melalui telepon setelah itu, kamu diberhentikan ini melalui mekanisme apa?
memberhentikan advokat itu ada mekanismenya. Mekanismenya itu harus melalui Dewan Etik atau biasa disebut Dewan Kehormatan. Jadi kalau tidak ada peradilan di Dewan Kehormatan, tidak boleh advokat itu diberhentikan atau dipecat. Gitu. Saya sering wanti-wanti di KAI, saya sebagai presiden, saya jangan dipaksa memecat orang tanpa prosedur. Karena kalau saya dipaksa memecat orang tanpa prosedur, hari ini dia yang saya pecat, besok bisa jadi Anda yang saya pecat tanpa prosedur. Jadi memecat anggota itu ada forumnya. Jadi harus diadili, dibentuk timnya, diberi kesempatan membela diri, diperiksa yang melaporkan, pengadunya diperiksa, kemudian dipertimbangkan masak-masak. Kalau memberhentikan advokat itu sama dengan hukuman mati. Karena ini yang dihukum kalau memecat orang, memecat advokat, yang mati bukan cuma bapaknya, anak sama istrinya di rumah mati. Karena ini profesi. Selama saya memimpin KAI hampir 10 tahun, saya mudah-mudahan tidak memecat orang. Mudah-mudahan. Gitu. Walaupun ada beberapa rekomendasi dari daerah meminta anggotanya dipecat segala macam, janganlah. Yang saya pikirkan bukan cuma advokatnya. Di belakang advokatnya itu ada mungkin ibunya yang sudah sepuh, yang menggantungkan hidup dari anaknya. Anaknya juga perlu biaya sekolah dari profesi bapaknya. Nah kalau bapaknya saya pecat, ibunya yang sepuh sama anaknya ini, sama istrinya, ya itulah kira-kira mengapa saya memilih hati-hati dan kalau bisa saya jangan sampai memecat orang. Rasman itu merasa bahwa dia tidak pernah diadili oleh Dewan Kehormatan. Dia, ini sesuai dengan penjelasannya Rasman kepada saya. Sehingga menurut saya, prosedur pemecatan yang tidak melalui Dewan Kehormatan menurut saya seharusnya tidak boleh. Gitu. Itu penjelasan dari saya. Terima kasih, Prof. Ini ya ada pertanyaan lagi nih kelihatannya ya. Masih banyak, berarti banyak ini. Ini pertanyaan yang akan merekomendasi tentang bagaimana terbentuknya Dewan Advokat Nasional kelihatannya ini. Tapi iya, kebetulan mantan anggota Dewan dari Malang nih. Dia apa sih tujuan seminar ini untuk merekomendasi tentang Dewan Advokat Nasional? Tapi pertanyaan ini dikarenakan ada Pak Rizal masih ada tanya kelihatannya. Oleh karena itu saya tujukan di depan nih. Pak Rizal silakan bertanya Pak ini. Apa yang ditanyakan? Oh ini. Tujukan kepada siapa Pak Rizal? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para narasumber yang terpelajar. Pertama saya akan menanyakan kepada Dr. Cucu Sanjaya Hernanto tentang peran, tugas dan fungsinya Dewan Advokat Nasional ini, bagaimana cara untuk membawa menuju advokat yang berkualitas, berwibawa dan bermartabat. Itu yang kemudian yang saya tanyakan kembali, bagaimana legal structure-nya untuk kepada narasumber yang lain, Haji, untuk bisa mewujudkan satu payung hukum, perlindungan hukum bagi profesi advokat ini. Saya rasa itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rizal. Ada lagi? Kalau nanti habis duhur diteruskan ya kalau gitu ya. Karena penanyanya banyak nih. Monggo. Terima kasih. Saya ropel aja nanti sama yang disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yang kami hormati para narasumber, saya tadi mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Gigi, sarjana hukum, advokat, bahwa perubahan itu dari kampus. Namanya Bapak, namanya. Oh iya, Wasis Pak dari Malang. Perubahan itu memang dari generasi muda, terutama kampus. Dari dulu setahu saya memang perubahan itu dari itu. Kemudian rakyat mengikuti. Kemudian yang kedua, saya terima kasih sekali bahwa dalam seminar ini dengan tema menuju advokat berkualitas, berwibawa, dan bermartabat. Pertanyaan besar saya, kami dengan mau dibentuk Dewan Advokat konfigurasi ya, apa itu? KRAN itu apa itu Pak? Komite Advokat Indonesia, apakah akan bisa meningkatkan sesuai dengan tema yang apa itu? Yang disampaikan dalam seminar ini. Saya sangat berterima kasih sekali ketika itu dibentuk, kemudian bisa memberikan atau meningkatkan kualitas, meningkatkan kewibawaan, meningkatkan martabat seluruh para advokat. Maaf, Pak Bowo nggak konsisten. Kemarin waktu seminar di sana katanya advokat, polisi dengan jaksa itu tidak sama. Sekarang sama. Terus kemudian kita ikut yang mana ini? Kalau advokat, maaf Pak, saya lanjutkan. Kalau polisi, jaksa itu punya hak diskresi sampai dari hakim. Kemudian advokat kan cuma minta-minta saja. Pak, tolong minta ini. Katanya begitu. Saya konfirmasi minta yang benar yang mana ini. Nah, yang kedua, saya lanjutkan dulu Pak. Yang kedua, tentang pembentukan KRAN ini, dasar hukumnya di mana Pak? Dasar hukumnya KRAN dibentuk ini mempunyai dasar hukumnya di mana? Saya mohon penjelasan. Terakhir, kalau memang Undang-Undang Nomor 8 tahun 18/2003 itu ada kelemahan. Tolong tunjukkan pasal yang mana yang bisa kita perjuangkan bersama-sama. Sebab kami melihat sampai saat ini advokat ini masih belum berdaya dengan adanya organisasi-organisasi yang ada. Banyak yang dilecehkan, diremehkan oleh penegak hukum lainnya. Bahkan oleh klien sendiri kadang kita dimanipulasi data-data itu. Ini mohon perlindungan. Kalau memang KRAN itu nantinya akan memberikan perlindungan, peningkatan terhadap kualitas, kewibawaan, dan martabat anggota advokat, saya matur nuwun sangat dan terima kasih. Terakhir, mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ada lagi yang bertanya? Tara Rovel, silakan. 2 ya, berarti ada 4 yang bertanya. Pertanyaannya bagus semua nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya saya Frans Irawan. Saya mempertanyakan soal kedudukan komite Dewan Advokat ini. Ya, dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2003, pasal 8 aja dalam hal pemberhentian advokat itu, bila advokat diberhentikan tetap dari profesinya, menyampaikan putusannya tersebut kepada Mahkamah Agung. Nah, dalam hal ini aja belum pernah dilakukan dalam berbagai ada dalam perkara apapun itu belum dilakukan itu. Lantas kedudukannya komite ini seperti apa? Di dalam undang-undang ini aja Dewan Kehormatan aja belum dilakukan secara maksimal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barangkali ada yang tanya lagi. Baik, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ketut Suwardana dari Sidoarjo. Ini kebetulan saya mau bertanya sama Pak Cucu ini sebenarnya. Mungkin nanti bisa, nah beliau sudah hadir. Yang pertama, saya secara pribadi sepakat harus ada DAN, Dewan Advokat Nasional. Yang kedua, apakah tadi ditanyakan kedudukan dan itu seperti apa? Karena kalau hanya seperti sekarang, sama aja namanya merubah dari Pradi jadi DAN. Maka harus diadakan perubahan undang-undang sebesar-besaran sehingga kedudukan DAN itu di mana? Bagaimana kedudukan DAN antara dari polisi, jaksa, dan kehakiman, kedudukannya di mana? Nah, melihat dari tema ini menuju advokat berkualitas dan berwibawa dan martabat. Bagaimana kita punya martabat kalau kedudukan hukum daripada undang-undang advokat itu tidak sejajar dengan undang-undang yang ada, baik itu kepolisian, baik itu kejaksaan dan sebagainya. Nah, kedudukan daripada Dewan Advokat ini seperti apa? Di bawah naungan siapa kedudukannya? Apakah di bawah Menkumham atau berada sejajar dengan Kapolri, Jaksa Agung, atau dengan Mahkamah Agung? Posisinya sejajar tidak? Kalau kita sepakat dengan semangat penegak hukum, maka kedudukan itu harus sejajar. Untuk merubah itu, maka dibuatlah undang-undang. Kalau hanya dibuat Dewan Advokat Nasional dan menggunakan undang-undang yang sudah ada, tidak jauh beda dengan menghimpun kembali menjadi Pradi. Cuman namanya beda. Kalau memang dibuat DAN, maka fungsi DAN itu hanya regulator. Atau hanya membuat kurikulum. Maka organisasi-organisasi advokat ini hanya melaksanakan kurikulum yang sudah dibangun oleh Dewan Advokat Nasional. Nah, yang kedua, ketika Dewan Advokat Nasional ini sudah dibentuk dengan undang-undang baru, maka kewenangannya disitulah baru bisa mengangkat martabat advokat itu sendiri. Selama menggunakan undang-undang advokat yang sekarang, maka niscaya itu bisa terbentuk atau mengangkat martabat advokat. Terima kasih. Terima kasih. Ini ada 4 pertanyaan, tapi saya ropel tadi. Pertama ada legal structure-nya apa dari Pak Rizal. Kemudian mohon. Semua itu mohon. Karena kita itu tidak mungkin. Harus mohon semua. Contohnya kalau kita mau penangguhan mesti mohon. Nah, Pak Advokat mohon, makanya saya datang supaya nanti ada kekuatan pasal 5-nya. Nah, kemudian yang saya tanyakan tadi, yang lainnya itu bagaimana nantinya supaya ini ada rekomendasi tentang masalah akhirnya terbentuknya Dewan Advokat Nasional. Ini bisa, kenapa? Namanya Dewan, nah itulah karena nanti akhir dari closing ini bagaimana rekomendasinya. Tapi yang jelas, kalau itu memang demikian, tanda tangan semua dari sini ya. Nanti disampaikan oleh khususnya masalah kepanitiaan. Demikian, terima kasih kami sampaikan pada Pak Rokman. Baik Prof, terima kasih atas tadi paparannya. Yang penting saya ingin menjawab dari Bapak Irawan, kemudian ada Pak Wasis dan Pak Ketut ya. Tapi yang untuk kompetensi pertanyaan tadi ke Pak Ketut silakan nanti Pak Presiden. Pertanyaan dari Pak Irawan dan Pak Wasis ini ada kesamaan, yaitu legal standing Komite Reformasi Advokat itu di mana? Memang benar ketika ada rapat koordinasi pertama itu 15 Mei 2002 di Hotel Windham, waktu itu Pak Rizal Haliman mengadakan kegiatan halal bihalal Kongres Advokat Jawa Timur. Dari pemikiran-pemikiran yang ada, ternyata teman-teman sependapat bagaimana nasib advokat ini punya semacam legal standing dan punya posisi tawar dengan penegak hukum yang lainnya.
Akhirnya diawali dari halal bihalal tersebut, teman-teman pengurus UA setelah memberikan sambutan-sambutan sepakat bagaimana kalau kita membentuk apa yang disebut dengan Komite Reformasi Advokat Nasional. Nah, dari situ Pak Imam dan rekan-rekan, Pak Parlin dan rekan-rekan yang lain, pengurus-pengurus OA ini sepakat membentuk wadah yang namanya KRAN, Komite Reformasi Advokat Nasional, dibentuk 22 Mei di Hotel Sahid Surabaya dengan ada tanda tangan kurang lebih ada 15 ketua umum organisasi advokat. Jadi waktu itu kita sudah mendeklarasikan ini ada 15 ketua umum. Jadi dasarnya waktu itu kesepakatan membentuk kepanitiaan, kalau dulu itu KKAI, Komite Kerja Advokat Nasional, tapi kalau sekarang kita membuat namanya KRAN, Komite Reformasi Advokat Nasional. Dari munculnya KRAN itulah akhirnya kita selalu berkomunikasi dengan para ketua umum organisasi advokat untuk mencarikan solusi, menyatukan visi, misi, persepsi agar persoalan-persoalan hukum di seputar advokat ini ada rumah bersama. Oke, organisasi banyak, tetapi ada payung rumah satu, yaitu tentang wadah etik bersama yang ditelurkan dalam pemikiran Pak Cucu, yaitu dan Dewan Advokat Nasional. Dan inilah yang akan menjadikan rumah bersama kita, wadah tempat perjuangan kita agar ada kesamaan pandang dan kita tidak dipandang lemah di mata penegak hukum yang lain. Jadi itu jawaban dua dari rekan tadi itu Pak Wasis dengan Pak Irawan. Sementara terkait pertanyaan Pak Ketut, ini yang menyangkut masalah legal standing, kebijakan dan mekanisme Dewan Advokat Nasional seperti apa, beliaunya yang akan menjawab. Begitu jawabannya, matur nuwun. Kami persilahkan Pak Presiden Kongres Advokat Indonesia untuk menjawab pertanyaan dari Pak Ketut. Monggo Pak, silakan. Terima kasih. Mudah-mudahan setelah ini tidak ada lagi pertanyaan nih Prof. Bowo. Mudah-mudahan belum. Oh, masih ada. Monggo, monggo. Monggo Pak Imam mau disatukan sekaligus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya biasa dipanggil Imam Mahmudi. Saya juga Raja Nusa, ya, Persatuan Advokat Jelajah Nusantara. Tadi memang judulnya yang disampaikan memang menarik. Dan yang perlu saya tanyakan kepada Pak Cucu itu, apakah ada yang salah kurikulum PKPA ini sehingga sampai sekarang masih ditanya-tanyakan, bahkan mungkin masih diragukan. Tapi kalau saya menjamin kalau memang OA baru tidak ada yang melakukan hal-hal yang sampai merendahkan nama advokat yang sampai titik nadir. Mungkin semuanya bisa melihat, termasuk di TV atau apa, itu dari anggota siapa saya tidak tahu. Paling tidak yang saya tanyakan Pak Cucu, apa ada yang salah kurikulum yang telah diajarkan mungkin teman-teman advokat yang dulu. Itu yang pertama. Jadi yang kedua, kita itu pertama paling tidak yaitu tadi, kalau sudah baik, menunjukkan baik, seharusnya sebelum melakukan perubahan-perubahan itu kita mengusulkan rancangan yang baik. Tapi advokat kita sudah kita tunjukkan yang baik. Nah, itu terus saya tanyakan lagi tadi kepada Pak Rohman, yaitu tentang imunitas. Advokat itu sesuai Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 itu punya imunitas. Cuma paham enggak untuk menyampaikan kepada anggotanya masing-masing. Jadi kalau menurut saya, mungkin Pak Cucu juga bisa menyampaikan, setelah menerima surat kuasa dari kliennya, itu sudah mempunyai hak imunitas advokat yang melaksanakan kepada kliennya itu. Nah, itu harus berani bertanggung jawab. Jadi enggak, anggota tidak
tanya kemari-kemari itu untuk perlindungannya. Saya kira saya tidak terpanjang lebar kalau kita melakukan undang yang baik sehingga perancangan diajukan dengan yang sempurna, mungkin nanti lain-lainnya bisa terbawa. Karena kalau kita melihat yang pertama saya, yaitu harus kita tunduk kepada Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003. Dan yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang kemasyarakatan. Selanjutnya ada perubahan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2017 tentang kemasyarakatan. Jadi mohon izin untuk Pak Cucu paling tidak mengambil dari undang-undang yang ada itu sehingga tidak saling tabrakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum singkatan dari Dewan Advokat Nasional ini dan MARA, saya mohon izin kalau singkatan Dewan Advokat Nasional itu disingkat dan kurang etis kayaknya. Bagaimana kalau kepanjangannya Dewan Advokat Indonesia atau disingkat DAI? Jadi kalau DAI malah lebih bagus, kita laporkan ke DAI, ke Dewan Advokat Indonesia. Loh, kalau kita laporkan ke DAN kan enggak bagus. Nah, bagaimana sebelum MARA? Nah, bagaimana pencetus Dewan Advokat Nasional, usulan saya bisa diterima Pak Cucu? Mungkin jadi Dewan Advokat Indonesia disingkat DAI. Nah, jadi kita laporannya ke DAI. DAI kan pemuka agama tokoh. Jadi malah lebih bagus daripada dilaporkan ke DAN apa itu kan enggak jelas toh. Mohon izin. Terima kasih. Kalau dilaporkan ke DAN itu berarti dilaporkan ke komandan. Enggak, ini guyon. Terima kasih Pak Parlin. Pak Imam juga terima kasih. Saya jawab terakhir ya Pak Imam. Saya ingin menjawab pertanyaan Dr. Rizal Haliman. Mengenai kewenangan apa? Sekaligus saya juga jawab sedikit mengenai pertimbangan. Kenapa ya kok harus ada Dewan Advokat Nasional? Sebenarnya secara teoritis itu kajian saya, itu karena ada pertentangan aturan mengenai advokat. Jadi ini saya agak teoritis. Karena ini penelitian di disertasi saya. Di dalam Undang-Undang Advokat pasal 28 ayat 1 disebutkan itu bahwa wadah organisasi advokat itu tunggal. Satu. Orang menyebutnya wadah tunggal. Tapi tidak disebutkan di situ nama organisasinya apa. Gitu. Enggak ada. Jadi katakanlah, oh organisasinya IKADIN, enggak ada. Oh KAI, enggak ada juga. Oh Pradi, enggak ada juga. Cuma pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Advokat disebutkan wadah organisasi advokat itu tunggal. Artinya single bar. Tetapi ternyata dalam perjalanannya single bar ini sulit dipertahankan. Karena memang karakter budaya, sosial budaya masyarakat kita ini kan plural. Gitu. Dan sulit disatukan. Sehingga selalu punya masalah. Sehingga Mahkamah Agung mengeluarkan satu surat keputusan nomornya 073 tahunnya 2015. Isinya adalah tentang sumpah. Jadi organisasi apapun yang mengajukan sumpah dibolehin. Jadi diperbolehkan mengajukan penyumpahan. Ketika bicara semua organisasi boleh disumpah, berarti Mahkamah Agung menganut multi
multibar. Karena semua organisasi boleh mengajukan penyumpahan. Gitu. Ini teoritis ya. Gitu. Kemudian itu tanggalnya 25. Multibar itu yang dikeluarkan MA tanggalnya 25 September. 23 September 2015 Bang Buyung wafat. Jadi pejuangnya wafat di 23 September, hasil perjuangannya diperoleh 2 hari kemudian. Gitu, setelah wafat. Ternyata ada lembaga yang lain, Mahkamah Konstitusi, itu mengeluarkan putusan juga. Putusannya nomornya 101 tahunnya 2009, putusan 112 tahunnya 2014, dan 36 tahunnya 2015. Isi putusannya adalah organisasi advokat yang secara de facto ada di Indonesia ini ada 2. Ini putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi organisasi advokat yang secara de facto ada di Indonesia itu 2. Yang pertama disebutkan secara eksplisit namanya Pradi, yang kedua namanya KAI. Saya menyebutnya kalau yang pertama tadi Undang-Undang Advokat pasal 28 single bar, SKMA 73 tahun 2015 multibar, maka putusan Mahkamah Konstitusi saya menyebutnya twin bar. Jadi organisasi kembar. Yang satu Pradi, satunya KAI. Ini 3 ini lembaga ini legislatif ya, undang-undang, kemudian MA, kemudian MK. Ini mengatur satu aturan tapi tabrakan. Gitu. Makanya saya sepakat dengan pendapat yang mengatakan bahwa sepertinya memang kita perlu mempercepat untuk melakukan rekonstruksi tentang dunia advokat. Gitu. Itu latar belakang mengapa saya harus mengambil penelitian tentang ini. Untuk membenahi carut-marut. Saya sudah sampaikan tadi, bahwa kalau dunia advokat kacau, carut-marut, maka sistem penegakan hukum di Indonesia secara keseluruhan akan terganggu. Demam, kira-kira gitulah. Jadi kalau ini sakit, yang lain ikut demam. Kemudian apa kewenangan? Ya saya nggak perlu nyebutkan banyak-banyak. Kak Rijal, kewenangan dan itu diantaranya itu adalah menentukan standar advokat. Sebenarnya advokat itu standarnya apa sih? Standar. Termasuk tadi yang disebutkan oleh Pak Imam ya. Standar pendidikannya seperti apa PKPA? Apakah yang selama ini ada yang salah? Jadi kalau ada organisasi advokat dulu, 1.000 orang yang ikut ujian, yang lulus 200. Yang 800 apa? Yang 800 membayar lagi. Ikut ujian lagi. Bersama dengan yang baru. 800 ujian lagi tambah sing anyar 700. Berarti ikut ujian 1.500. Sing lulus 200. Terus yang 1.300 bayar lagi. Saya nggak ngomong ngulang lagi ya. Bayar maneh. Gitu. Ini harus dibongkar dan ini harus diselesaikan. Menurut saya enggak bisa dunia advokat berjalan seperti itu terus. Dan kita nggak sadar bahwa di dalamnya ini ada bisnis-bisnis yang kayak begini. Mungkin sekarang baru sadar, ini ya. Gitu. Bolak-balik gak lulus aku kondisi ini. Bayar terus. Gitu.
Ada lagi organisasi yang lebih parah. Peserta ujiannya 1.000. Yang lulus 1.500. Hah? Gitu. Itu mungkin di organisasi saya mungkin. Di organisasi lainnya enggak. Ini teman-teman, nah menurut saya memang sistemnya pelan-pelan memang harus dibenahi. Gitu. Makanya kalau di KAI, kebetulan saya presiden KAI, maka setiap ujian kemudian ada yang berusaha titip-titip, mohon maaf, di organisasi kami kebetulan enggak. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa pembenahan itu memang harus dimulai dari organisasi. Saya kan tidak mungkin menceritakan organisasinya orang, tapi nanti keliru. Saya coba ceritakan yang kami benahi, nah mudah-mudahan pembenahan ini bisa mewujudkan ini. Apakah sudah sempurna? Tidak, di tempat kami juga belum sempurna, tapi paling tidak kita harus sama-sama sepakat, makanya harus ada Dewan Advokat supaya standarnya sama. Itu tadi ada hubungannya dengan Pak Imam tadi mengenai bagaimana, ada yang salah enggak? Ada yang salah Pak Imam. Itu yang sudah kami benahi. Mungkin di organisasi lain mungkin lebih sempurna daripada kami. Tapi yang kami lakukan, kami coba membenahi perlahan. Kemudian, kalau saya disebut dari organisasi advokat KAI, dari awal kami sudah diperkenalkan sebagai presiden KAI. Jadi sebenarnya ini bukan promosi organisasi, bukan. Kemudian yang berikutnya, kewenangan apa lagi? Nah, kewenangannya adalah menentukan standar ujian. Itu harus punya standar ujian. Ujiannya seperti apa? Standar ujian menurut saya yang paling ideal itu adalah 3. Yang pertama bisa dilakukan secara online, karena kalau online ini tidak ada pat-gulipat, yang periksa mesin, begitu selesai menjawab angka 100, maka akan muncul nilainya berapa, lulus apa tidak. Kemudian yang kedua juga bisa menggunakan cara ujian itu seperti simulasi, sistem peradilan. Karena banyak juga terus terang advokat teman-teman saya yang baru, itu jadi tergugat, duduknya di kursi penggugat. Memilih kursinya saja salah. Karena kita tidak ngajari dari awal simulasi. Gitu. Saya malah khawatir duduknya salah di tengah nanti duduknya di tempat hakim, merepot. Tapi ini terjadi, Bapak Ibu, saya harus sampaikan, karena mungkin sistem rekrutmennya kurang sempurna. Gitu. Kemudian yang ketiga, sebaiknya memang ada interview. Jadi kalau ujian secara tertulis, itu yang diuji itu pengetahuan hukumnya. Tapi kalau interview, wawancara, itu yang diuji itu semuanya. Emosionalnya, psikologisnya, sosialnya, latar belakang keluarganya, kemudian harapannya ke depan seperti apa, dia pengen jadi advokat apa, idolanya siapa, nanti ada idolanya yang pakai mobil bagus, ada yang gelarnya tinggi, idolanya kan beda-beda. Nah, menurut saya standar itu di dalam pendidikan ujian menjadi penting. Selain itu ada juga interview itu tujuannya untuk mengetahui portofolio. Jadi sering ada ujian yang melihat portofolionya saja kita menganggap dia cukup, tidak perlu diuji lebih banyak. Karena orang ini, oh ini orang ini,
punya pengalaman. Walaupun ada yang tidak setuju pensiunan menjadi advokat, tapi terus terang pensiunan ini justru banyak menjadi mentor bagi teman-teman saya advokat yang masih muda. Pensiunan hakim, mungkin di ruangan ini juga ada pensiunan hakim, ada pensiunan jaksa, ada pensiunan polisi. Justru beliau ini dapat menjadi mentor buat kawan-kawan saya yang masih baru. Setidak-tidaknya jangan sampai duduknya salah seperti tadi. Itu kemenangan Cak Rijal, sekaligus saya menjawab yang Pak Imam. Kemudian siapa yang berhak duduk di Dewan Advokat Nasional? Saya mengusulkan sebenarnya 9 komisioner. Sebagian besar adalah advokat, yang lain adalah utusan dari pemerintah, akademisi, dan tokoh masyarakat. Bagaimana sistem rekrutmennya? Mungkin nanti tim seleksi yang akan menyeleksi mereka. Kemudian pertanyaannya bagaimana mengenai anggarannya? Di dunia advokat ini terbelah menjadi 2 kelompok. Satu setuju menggunakan anggaran negara, tapi kelompok yang satu tidak setuju menggunakan anggaran negara. Yang tidak setuju menggunakan anggaran negara itu karena dia khawatir independensi advokat terganggu. Tapi bagi saya, termasuk kelompok yang setuju negara dilibatkan, tidak perlu khawatir tentang independensi, karena yang namanya Mahkamah Konstitusi dibiayai oleh negara, mereka juga independen. KPK dibiayai negara, mereka independen. Kemudian komisi-komisi yang independen juga dibiayai negara, mereka tetap independen. Jadi tidak perlu khawatir. Itu mengenai anggaran. Kemudian menjaga martabat dan kewenangan Pak Wasis, saya harus sampaikan bahwa menjaga martabat dan kehormatan advokat itu kuncinya sebenarnya di kewenangan, Pak. Kalau kita ini tidak punya kewenangan apa-apa, kita ini tidak punya kehormatan. Ini teman-teman supaya paham, tadi disampaikan bahwa kadang-kadang kita ini di mata penegak hukum yang lain, kita ini paling nista. Saya nggak nyebut hina ya. Nista. Gitu. Karena apa? Penegak hukum yang lain ini merasa merekalah yang paling ningrat di dunia penegak hukum. Makanya dengan Dewan Advokat Nasional, saya mengharapkan martabat advokat itu naik. Supaya setara dengan mereka sesuai dengan bunyi pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Advokat. Gitu. Harus setara. Setara ini dari mana? Harus punya kewenangan, makanya harus diperjuangkan. Berikutnya seminar yang akan datang harusnya mungkin kawan-kawan Unsuri dan Mas Rohman mungkin bicara tentang kewenangan apa sih yang seharusnya diminta dari negara untuk advokat. Gitu. Itu menurut saya. Kawan aku ngomong. Kemudian sekaligus saya menjawab Mas Ketut tadi mengenai posisi dan berada di mana. Menurut saya ya posisi dan itu harus setara ya, sesuai dengan yang tadi saya sampaikan. Setara dengan Mahkamah Agung, setara dengan Kepolisian Republik Indonesia, Kapolri, setara dengan Jaksa Agung, harus setara. Kalau sekarang ini kita ini kalau di pemerintahan daerah ada yang namanya rapat koordinasi dengan penegak hukum. Itu yang datang, yang diundang itu gubernur, yang ngundang gubernur, yang diundang itu kejaksaan tinggi, kemudian yang diundang itu ketua pengadilan tinggi, kemudian yang diundang Kapolda. Halo, advokatnya di mana? Katanya penegak hukum sama. Kok ya kita nggak pernah diundang? Ini yang menurut saya harus diperjuangkan bersama-sama. Itu yang ada hubungannya dengan berwibawa, bermartabat, berkualitas. Jadi kewenangannya harus supaya kita ini dianggap. Kemudian mengenai imunitas pasal 16, saya sepakat. Jadi sebenarnya begini,
Jangankan penegak hukum yang lain. Kita sendiri sebagai advokat aja kadang-kadang tidak ngerti bahwa kita ini punya hak imunitas. Pasal 16 Undang-Undang Advokat. Bahwa ketika kita menjalankan tugas profesi, kita itu dilindungi oleh undang-undang, dilindungi dari ancaman pemidanaan, pidana maupun perdata. Kita dilindungi. Tapi kadang-kadang kita tidak sadar gitu, bahwa kita punya imunitas itu. Kalau teman-teman penegak hukum yang lain tambah tidak sadar lagi, yang dia tidak ngerti, yang kini nggak ngerti apalagi mereka. Itu yang harus mungkin teman-teman dari organisasi-organisasi advokat di Jatim harus mensosialisasikan tentang hak imunitas itu. Pasal 16. Jangan sampai dimulainya dari mana hak imunitas itu. Dimulainya Pak Imam bukan dari memberikan kuasa. Tapi ketika kita diskusi dengan calon klien pun kita sudah diberikan perlindungan. Kebetulan Pak Imam, saya beberapa kali diminta untuk menjadi ahli ketika teman-teman advokat dikriminalisasi, yang saya bantu memberikan penjelasan tentang imunitas, alhamdulillah semuanya bebas. Gitu. Nah ini ke depan mudah-mudahan di Jawa Timur kalau terjadi sesuatu dengan teman-teman advokat, saya siap untuk dijadikan ahli, diperiksa oleh penyidik untuk menyelamatkan tugas dan profesi sebagai advokat. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan di akhir acara. Mungkin sebelum ditutup, saya mohon maaf apabila terdapat kata-kata dan sikap yang kurang berkenan. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali. Bila diizinkan saya boleh share nomor handphone saya, setiap saat boleh menghubungi saya, nomornya 0817 saya ulang 0817 55 5577. Saya ulang 0817 5-nya 4 kali 77. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini sebetulnya mau mengclosing dalam arti merekomendasi. Tapi kalau usulan ini Terakhir usulan. terakhir. Karena saya lihat banyak yang semangat dengan buku penelitian dari Pak Presiden KI. Jadi saya mohon izin sebagai sekretaris KRAN yang juga bertanggung jawab untuk mewujudkan sebagaimana tema seminar kita hari ini. Saya mohon izin kepada Presiden KRAN untuk segera menyelenggarakan bedah buku. Jadi perlu dikupas tuntas kayaknya buku penelitian Pak Presiden ini. Nah, agar segera kita mengadakan bedah buku Pak Presiden. Mohon izin. Terima kasih. Terima kasih Pak Sitorus. Ini adalah bedah buku tersendiri. Karena bedah buku ini sangat bagus sekali. Dikarenakan nantinya ada rekomendasi. Apa ini maksud rekomendasi? Rekomendasi ini jelas harus diperjuangkan. Dikarenakan kita ini mulai pra ini belum menuju pasca. Kalau sudah menuju pasca, berarti apa yang disampaikan Pak Cucu tadi, semua ini harus merekomendasi apa? Melewati apa? Apakah melewati, ini kan advokat, jangan sampai hanyalah penegak hukum, pasal 5. Tapi kekuatannya itu loh. Apa yang disampaikan oleh rekan saya, oh Pak Bowo itu loh kok mesti ngomong aja, mohon loh. Pengacara itu mesti mohon, kalau nggak mohon nggak dikabul no, yang mulia. Mohon dan sebagainya, mesti ada kata-kata mohon. Maka dengan demikian supaya terbatas mohon itu tidak ada, harus kalau ada pengacara yang ajukan penangguhan atau pengalihan harus. Kenapa? Ada kekuatan itu yang dinilai nantinya ya. Oleh karena itu penting, kena ini rekomendasi dari semua harus tanda tangan. Nanti tanda tangan ini biar diajukan pada Bapak Presiden untuk memberikan yang namanya, kalau kita bicara ke DPR, apa yang disampaikan Pak Tomo tentang kriminalistika lama, buat undang-undang lama. Oleh karena harus perpu tentunya. Kalau perpu sudah ada bentuknya apa?
itu saya kira ada kekuatan. Hanya itu aja. Supaya nanti apa? Advokat ini tidak ada kekuatan tanpa adanya salah satu yang berhubungan penegak hukum yang kekuatan hukumnya. Sehingga dengan demikian maka Dewan Advokat Nasional bisa terwujud sehingga bisa melindungi semua advokat-advokat. Demikian, terima kasih.